Assalamualaikum. Sedapnya orang persiapan gelak. Yang belum rapi bangkunya tolong rapikan. Yang masih ada sampah di bawahnya tolong bersihkan. Persiapkan buku tulisnya, siapkan pulpennya. Pak, ada tip kotok pak. Bersihin aja. Ambil apel di bawah tuh ada di sana. Kita mulai saja pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala man huwa fis sama ismuhu Ahmad wa fil ar ismuhu Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para murid-muridku sekalian, para murid-muridku yang dibanggakan olehku, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah, senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dan kelancaran, baik itu dari segi rezekinya, mencari ilmunya, dan dari yang lain-lain. Amin ya robbal Alamin. alamin. Sebelum memulai sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam pembelajaran ini dilancarkan dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabla ta'alumina hayabina naqra'a du'a ilallah bi quratil du'a ilmi. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alangkah baiknya dan agar komplit juga, marilah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaat nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para siswa dan siswi sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah Isra wal Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan, Mi'raj itu artinya, ada yang tahu? Lupa pak. Astagfirullah. Isra Mi'raj. Kenapa? Karena sekarang berada di bulan Rajab, maka kita harus mengetahui apa itu Isra Mi'raj. Baik, anak-anakku sekalian, adakah yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh ngacung sok. Lupa pak. Astagfirullah. Malam diajar henteu. Tidur pak. Waktunya tidur malam. Jadi Isra Mi'raj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ini Isra Mi'raj menurut inti dari Isra Mi'raj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu waktu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa yang penting
yang harus kita ketahui bagi umat Islam. Karena pada peristiwa ini beliau mendapatkan perintah agar kalian senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 5 waktu, yaitu dengan mengerjakan sholat. Dan kita harus ketahui juga ada beberapa kisah-kisah dalam perjalanan dan Nabi Muhammad SAW yang tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Yang pertama, dalam surat Al-Isra Surat Al-Isra itu surat kaum sabaraha? 1 ayat 1. Suratnya surat keberapa? Yang Surat ke pokoknya mah surat Al-Isra ada di juz 15. Mari kita baca bersama-sama suratnya, oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekalinya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini, mengawali ayat ini dengan kata subhana? Kenapa? Karena di sana ada a'mul hujun, yang artinya mensucikan Allah atau menjauhi segalanya dari Allah, agar mereka tuh yang membacanya tuh supaya yakin, tidak ragu-ragu bahwasanya ini cerita, ini kisah, ini hikayat, ini sejarah adalah benar-benar ada, supaya yakin kita teh bahwasanya bahwasanya si namanya teh naon Kang, suatu sejarah ini teh nyata gitu, bahwasanya si sejarah, si kisah ini teh ada, agar yakin. Tapi walaupun tidak menggunakan kata subhana juga, pasti Allah mah bisa meyakini kita. Tapi agar lebih yakin juga, Allah Subhanahu wa taala memberi kalimat di dalam ayat ini, di awal ayat ini dengan kata subhana. Subhanalladzi asra bi abdihi. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya. Hambanya itu siapa? Nabi kita, Habib kita, Tuhan kita, yaitu Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di tengah-tengah perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, oleh Allah tuh jalannya tuh sampai sekarang diberkahi. Maka di sana banyak tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan, pokoknya mah ya subur lah istilah nama di sana tuh. Antara jalan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu diberkahi sampai sekarang. Tidak ada bencana alam, tidak ada hal-hal yang buruk, karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, asra bi abdihi. Nah, di perjalanan dijalankan oleh Allah
memperjalankan oleh Allah bi abdihi itu dengan jasadnya. Kalau dengan jasadnya pasti dengan ruhnya. Karena kenapa Allah memperjalankan dengan jasadnya? Karena Allah ingin bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ada pula sebagian ustadz yang mengatakan bahwasanya itu dalam mimpi, hanya ruhnya saja yang berangkat ke Isra Miraj itu. Tapi sebenarnya dalam surat ini bi abdihi sudah dikatakan dengan jelas bi abdihi itu dengan badannya, dengan jasadnya. Apabila hanya dengan ruhnya saja, dengan mimpi, Allah pun pasti akan menempatkan di sana menjadi bukan bi abdihi tapi dengan bi ruhihi atau mimpi astagfirullah, mimpi uhulah seperti itu. Iya Pak, ya bi abdihi. Dalam tafsir Fakhruddin Akhraji dikatakan bi abdihi ini bahwasanya dengan jasadnya. Nah, apabila dengan jasadnya, maka pasti dengan ruhnya. Apabila ruhnya, belum tentu dengan jasadnya. Tapi di sini tertulis bi abdihi yang artinya dengan jasadnya. Lailan. Lanjut ke lailan. Lailan di sini artinya sebagian dari malam, sebagian kecil dari malam. Mengapa sebagian kecil dari malam? Karena di sana ada isim nakiroh. Isim nakiroh. Apabila ada alif lam di belakang lailannya, al-lailun, al-lailan, al-lail berarti itu satu malam penuh, satu malam penuh, bukan sebagian malam. Tapi di sini tertulis lailan berarti setengah atau sebagian dari malam. Bisa itu 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Tidak sampai semalam penuh. Minal dari al-masjidil haram, dari masjid al-haram, masjidil haram. Masjidil haram itu yang ada Ka'bahan. Insyaallah lah kita bisa berangkat ke sana, menunaikan ibadah haji atau umroh. Amin ya robbal alamin. Agar kita bisa sholat tidak di sana. Karena apabila kita sholat di dalam Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram, khairun alafin miatin sholatin siwa Masjidil Akhad, yang artinya lebih bagus, lebih lebih utama sholat di Masjidil Haram dibandingkan dengan sholat 100.000 kali di masjid yang lain. Maka apabila kita sholat di Masjidil Haram, 1 rakaat di Masjidil Haram sama saja 100.000 rakaat di masjid yang lain. Seperti itu. Semua kita bisa pergi haji. Amin ya robbal alamin. Ilal menuju Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, maaf, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu yang sekarang ada di Palestina. Semoga Palestina ditabahkan, semoga mendapatkan jalannya, semoga cepat membaik. Amin. Doakan nih kurang saya nanya. Aqsa alladzi yang barokna diberkahi, haulahu di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa diberkahi, di antaranya keberkahi, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berkah teh? Ada yang tahu berkah apa? Barokah Pak. Ya, sarwaknya barokah.
Berkah itu seperti ini, misalkan kita tuh diberi kenikmatan terus kita bersyukur. Nah, apabila kita semakin meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan kita, nah berarti kenikmatan itu tuh diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yahu min ayatina. Nah, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mengapa memberkahi di antara dua tempat tersebut? Karena Allah ingin memperlihatkan kekuasaan, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un basir, maha mendengar, maha melihat. Jadi Allah itu maha mendengar juga pasti, dan maha melihat seperti itu. Dan ada satu kisah yang diceritakan oleh salah satu ulama, bahwasanya pada saat Nabi Muhammad SAW hendak berangkat dari Masjidil Haram ingin ke Masjidil Aqsa, pada saat Isra Mi'raj, malaikat Jibril datang ke ladang buruk, ladang buruk, seluruh buruk berkumpul di sana. Untuk malaikat Jibril datang ke sana untuk memilih salah satu buruk yang akan dipakai untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlihat dari jauh, malaikat Jibril melihat ada salah satu buruk di sana yang merenung, tidak semangat, putus asa, kelihatannya kelihatannya seperti bersedih. Dan datanglah malaikat Jibril ke sana bertanya, mengapa kamu lesu, bersedih, seperti tidak yakin? Dan si buruk itu menjawab, wahai malaikat, sebelum kami diciptakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah memberitahu bahwasanya nanti ada saatnya kalian akan dipilih untuk menjadi tunggangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia, buruk yang tadi menangis, yang bersedih, sangat-sangat ingin menjadi tunggangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga dia memikirkannya terus, merenungkan terus, saking inginnya ditunggangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya malaikat Jibril itu menunjuk buruk tersebut agar menjadi tunggangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, ada satu kisah lagi pada saat perjalanan dari Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sampai ke atas, seluruh malaikat berdiri ngadeg di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada salah satu malaikat yang tidak berdiri, dikarenakan tidak keburu, karena saking cepatnya, mungkin tidak keburu. Ini kisah diceritakan oleh salah satu ulama dari Bogor. Tidak sempat berdiri, dan langsung dari situ dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan seluruh sayap-sayapnya dan diasingkan di sana. Lalu malaikat tersebut didatangi oleh malaikat Jibril, mengapa kamu diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengapa sayap-sayap kamu tidak ada dipatahkan, kata malaikat Jibril. Dan malaikat yang satu lagi menjawab bahwasanya tadi saya pada saat Nabi Muhammad SAW hendak menuju ke langit,
saya tidak sempat untuk berdiri, makanya sayap saya dipotongkan dan saya diasingkan. Jadi intinya dari cerita ini, yang cerita kedua ini, bahwasanya apabila kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus menjaga adab kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara menjaga adabnya seperti apa? Pertama, menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, apabila kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, carilah tempat yang baik, baju suci, dan tekadkan hati dengan baik agar untuk mendapatkan syafaatnya, bukan untuk dilihat oleh orang lain. Seperti itu. Dan apabila kita misalkan yang sering marhabaan, yang sering baca maulid berjanji, yang sering mau baca maulid tiba, yang sering baca maulid simtuduror, atau maulid yang lainnya, hati-hati jaga adabnya, dikarenakan malaikat pun yang tidak mempunyai adab pada Rasulullah SAW, dia diasingkan dan dipotong sayapnya. Apalagi kita pendosa, ia masa tidak menjaga adab kepada Rasulullah SAW. Ini malaikat juga yang tidak menjalankan dosa, yang tidak mempunyai dosa, dihukum langsung oleh Allah. Apalagi dengan kita, seperti itu. Makanya ada dalam seluruh maulid pasti ada mahalul qiyam. Mahalul qiyam ini seluruhnya harus berdiri hadap kepada, agar bisa melihat Rasulullah SAW, agar senantiasa menghormati Rasulullah SAW. Karena mengapa? Karena kata para ulama, pada saat kita menunaikan mahalul qiyam setelah maulid, Nabi Muhammad SAW datang ke tempat itu siwaun salasa tempat itu siwa salasa 3 perkara, kecuali ada 3 perkara. Yang pertama ikhtilas, maaf, mewujud dukhon, salis ghairu mu'adabin. Yang pertama, disatukannya perempuan dan laki-laki, tidak diantaranya tidak ada hijab, tidak ada pemisah, semuanya bercampur antara laki-laki dan perempuan di acara maulid tersebut, maka Rasulullah SAW tidak akan datang, kecuali ada syarat, atau ada misalkan, kecuali ada rihsoh syar'i, ada syaratnya, kecuali misalkan yang hadirnya banyak puluhan ribu orang yang memang tidak bisa diurus, tidak bisa diatur, ya itu mah dimaafkan insya Allah. Yang kedua, ghairu mu'adabin, tidak ada adabnya. Kadang baca maulid, pada saat baca maulid pada ngobrol, baca maulid, sedang baca maulid malah pada tidak kondusif, tidak hikmat, maka Rasulullah SAW tidak akan datang. Yang ketiga, wujud dukhon, ada rokok. Bila pada saat membaca maulid ada yang merokok, maka Rasulullah SAW tidak akan datang. Tidak akan datang karena kenapa? Ada salah satu ulama ditahrim hadraul maut di sana. Pada saat dia berjalan di tengah jalan dan melihat secara zahir Rasulullah SAW hendak menuju ke rumah salah satu tetangganya, tetapi Rasulullah SAW tersebut hendak masuk dan langsung balik lagi, pulang lagi
Dan langsung oleh oleh ulama tersebut ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak ikut masuk ke dalam, tetapi kamu balik lagi, kenapa? Kata ulama tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya di dalam ada yang membawa tembakau seperti itu, maka saya tidak jadi masuk. Maka dari itu, apabila kita sedang membaca maulid, seluruh tembakau dikeluarkan dulu, jangan sampai ada tembakau. Walaupun hukum merokok itu makruh, ya tetap mungkin itu salah satu larangan pada saat membaca maulid seperti itu. Pada dari itu, inti dari Isra Mi'raj ini belum, maaf. Nah, pada saat Rasulullah SAW hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat yang 5 waktu. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, hanya cukup dengan wahyu saja. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad untuk berzakat, hanya lewat wahyu. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk senantiasa berkorban, untuk senantiasa beribadah puasa, hanya dengan wahyu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat memerintahkan sholat, Allah panggil langsung Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW agar bertemu dengannya, dikarenakan ini adalah perintah yang sangat besar, ini adalah perintah yang sangat agung. Karena suatu sholat itu adalah Rasul ibadah. Rasul ibadah artinya kepalanya ibadah. Maka dari itu jagalah sholat kalian. Hendaklah kalian sholat pada saat azan berkumandang langsung sholat, jangan dientar-entar. Inti dari Isra Mi'raj ini harus perbaiki sholat kita. Yang asalnya kurang khusyuk, tolong khusyukin sholatnya. Jangan pemikiran Allah duit. Benahi sholat kita. Apabila sholatnya baik, maka kelakuannya pasti baik. Apabila sholatnya baik, pasti adabnya baik. Apabila sholatnya baik, seluruh kehidupannya pasti baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang golongannya sholatnya baik, sholatnya lancar, sholatnya tidak belang beton. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, materi yang telah saya sampaikan sudah selesai. Ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian dari saya. Dan tugas kalian yaitu tolong kerjakanlah sholat 5 waktu. Eta tugasna di Bapak mah. Ade mun teu dikerjakeun dosa oge eta mah lain dihukum deui. Ya. Siap. Iya. Mungkin ditutup saja dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selamat bertemu nanti di minggu depan. Semoga dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Manajah fi kulli umur. Wa Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, kamu pulang ya Majik. Hati-hati di jalan.
Yang dijemput tungguin yang ngejemputnya, jangan lu pulangnya. Yo Pak. Sok. Bisa sukses pokoknya mah. Amin. Amin Pak. Alhamdulillah. Beli ke bumi ayo hari. Assalamualaikum.